Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haning Nur Ramadhani dengan NIM 857890841 dengan tutor Ibu Febrina Siska Widyanatias MPD. Di sini saya akan mempraktekkan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan guna tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Sudah saya siapkan alat dan bahannya, yaitu air ledeng, ada deterjen, ada gelas plastik, ada kapas, ada buku modul, ada buku pengamatan, dan ada sendok, gunting, penggaris, dan gelas ukur 1 liter atau 1000 ml. Ada karet, ada kertas timah, dan juga saya sediakan biji kacang hijau yang nantinya saya akan masukkan ke dalam setiap botol. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, saya masukkan 1 liter air ke dalam gelas ukur sampai penuh 1 liter. Setelah itu saya tuangkan deterjen ke dalam air 1 liter itu, kurang lebih 100 gram. Saya aduk sampai rata. Setelah itu saya masukkan ke dalam gelas yang 100% sampai penuh di 500 ml. Pastikan sesuai dengan takarannya. Setelah itu, setelah penuh terisi, saya akan letakkan lagi di meja dan saya akan ganti dengan gelas ukur yang nomor 2, tapi sebelumnya saya akan mengisi secara penuh gelas ukur itu menjadi 1 liter lagi, dan saya masukkan ke dalam gelas 2 yang bertuliskan 50%. Itu saya masukkan sampai penuh, sekitar 500 ml. Lalu saya ulangi lagi terus menerus sampai gelas yang ke-6. Di gelas kontrol saya akan mengisi dengan air bersih dari air ledeng atau PAM. Setelah itu saya akan masukkan bijinya. Terlebih dahulu saya akan memberikan air ledeng atau PAM untuk menyaring biji yang tenggelam atau yang mengapung, dan yang saya gunakan adalah yang biji tenggelam. Saya masukkan sekitar 10 biji di dalam setiap gelas presentase yang besar tadi, gelas botol plastik. Kita masukkan satu persatu ya, di gelas 1, 2 sampai nanti di gelas kontrol, dan setelah semua gelas sudah terpenuhi, kita rendam sekitar 5 menit. Kita rendam dulu. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam botol kecil di setiap persentasenya. Sebelumnya saya akan memberikan media, yaitu kapas, di setiap botol. Setelah itu saya akan mengambil biji yang sudah saya rendam, saya masukkan semuanya
Dan jangan lupa saya akan beri sedikit air biar cepat tumbuh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Kita ulangi di gelas yang nomor 2 ya, kita ulangi, kita masukkan, kita isi dengan biji di setiap gelas ukurnya dengan persentase yang berbeda-beda sampai di gelas plastik di bagian gelas kontrol sampai semuanya terisi dengan. Nah, setelah semua terisi, langkah selanjutnya yaitu memberikan tutup kertas timah di setiap botol dan diikat dengan karet. Tujuannya adalah biar tidak terkena matahari, biar tumbuhan itu tidak terkena matahari, sinar dari matahari. Kita tunggu 1 kali 24 jam bagaimana pertumbuhan kecambahnya, dan 2 kali 24 jam atau 48 jam. Oke, nanti kita akan mengukur panjang kecambah dari kacang hijau itu dengan mistar atau penggaris. Oke, see you next time ya. Besok kita lanjut lagi setelah 1 hari. Nah teman-teman, 1 hari telah berlalu. Saatnya kita membuka setiap botol dari hasil eksperimen kita hari kemarin. Kita buka penutup dari botol satu persatu. Kita mulai dari yang 100%, lalu yang 50% kita juga buka. Ini adalah hasil penampakan setelah 24 jam. Nah, bisa kita lihat teman-teman, nanti kita gunakan ini sudah gunakan mistar ya. Nanti kita ukur panjang di setiap gelas ini berapa sentimeter panjang dari pertumbuhan kecambah di setiap gelas ya. Nanti saya akan ukur dan hasilnya saya akan paparkan di laporan. Dan kemudian setelah itu kita tutup lagi. Next time kita akan buka di hari kedua yaitu 48. Teman-teman, waktunya sudah 2 kali 24 jam yaitu 2 hari. Waktunya kita buka di setiap botolnya. Saya mulai dengan botol atau gelas di 100%. Nah, ini nanti saya akan ukur satu persatu dengan mistar. Jangan lupa kalian ulangi sampai botol kontrol ya. Kita bisa lihat dari hasil penelitian selama 2 hari bahwa kecambah di gelas kontrol itu lebih segar dan lebih panjang daripada yang lain karena tidak terkontaminasi oleh deterjen, sedangkan untuk gelas yang lain itu pertumbuhannya terhambat oleh deterjen, dan kapas yang ada di gelas kontrol itu berwarna putih, sedangkan di gelas yang lain yang konsentrasinya banyak oleh deterjen itu berwarna kecoklatan. Kebanyakan ada juga yang tidak tumbuh di gelas nomor 1 yaitu 100%. Dapat kita simpulkan bahwa larutan deterjen memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kecambah. Semakin tinggi konsentrasi deterjen yang digunakan, semakin terlambat atau bahkan terhenti proses perkecambahan dan pertumbuhan karena kandungan bahan kimia dalam deterjen bersifat toksik atau racun bagi tanaman. Kecambah yang tumbuh pada media kontrol atau air bersih dengan konsentrasi sangat rendah menunjukkan pertumbuhan yang sangat optimal. Demikian penelitian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.